Ayo, jempolnya mana? Yang kan 2018 ada nggak? 2018? Oh ya, ada beberapa ya. Oke, selanjutnya angkatan 2017. Silakan. Kasih jempol yang 2017, siapa yang merasa angkatan 2017? Silakan. Ya, banyak juga ya. Oke, lanjut. Angkatan 2016. Ya, siapa yang 2016? Masih ada kan 2016 ya? Soalnya sama, 20 tahun yang lalu kami juga tahun-tahun segini masih di kampus ya, belum lulus. 2016, ya terakhir, 2015. Mungkin ada yang join juga 2015. Silakan angkat jempolnya. Baik, udah banyak ya yang datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan semua di sini. Jadi saya panggil rekan-rekan aja ya, rekan-rekan semua dari acara M96 at Works. Sedikit gambaran kenapa acara ini kami adakan adalah ini merupakan program yang di launching oleh Yayasan M96, jadi alumni dari kami dari FTMD Angkatan 96 yang terdiri dari anak-anak jurusan teknik mesin, teknik penerbangan, dan teknik material. Nah, jadi kami ingin ya kira-kira mungkin berkontribusi terhadap kampus kami, kira-kira apa yang bisa kami bantu selain dari yang sifatnya memang penggalangan dana untuk bantuan atau beasiswa. Nah, ternyata juga karena kami sudah banyak berkecimpung di industri, baik industri yang related langsung dengan FTMD maupun yang tidak related, maka kami diberi saran oleh dosen-dosen untuk memberikan sesi. Kebetulan kita sekarang lagi banyak menggunakan webinar. Nah, ini jadi kita akan sharing tentang apa saja pengenalan tentang industri-industri yang berkaitan dengan mata kuliah rekan-rekan semua. Untuk sesi sore ini kita akan membahas tentang engineering di airlines, which is ya pasti akan direct dengan materi-materi yang Anda pelajari selama kuliah, akan dijelaskan oleh Bapak Mendoza ya. Jadi silahkan nanti banyak-banyak bertanya, biar dapat ilmunya makin banyak ya. Nanti kalau beliau bisa jawab akan langsung dijawab, kalau mungkin belum bisa dijawab nanti akan dijawab secara offline ya. Baik, sebelum saya masuk ke berikutnya, kita tanggal 3 kemarin ITB merayakan hari ulang tahun yang ke-100 ya, centennial ya kalau nggak salah ya. Sudah 100 tahun ITB berdiri dari zaman Belanda dulu. Yang nama Belanda ini saya nggak hafal tuh apa ya, Teknik School Bandung kalau nggak salah, itu udah sekarang sudah 100 tahun. Ya mungkin tidak bisa acara tidak bisa dilakukan secara meriah karena kita ada pembatasan sosial seperti saat ini, jadi kita laksanakan ya mungkin secara sederhana, tapi tidak mengurangi kehikmatan dari 100 tahun ini ya. Baik, untuk memulainya kita putar ya satu, bentar. Oke. Sebelum mulai kita putar Mars ITB ya. Mohon semua rekan-rekan bisa mengheningkan dengan khidmat. Bangsa bangsa
mengucapkan Mars ITB sebagai pembuka dari sesi sore ini, sekaligus juga untuk merayakan 100 tahun dari pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Saya lihat sudah banyak yang join ya di sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan insight buat rekan-rekan semua, adik-adik yang masih di kampus. Mungkin juga nanti ada bapak-bapak dosen juga atau ibu dosen yang bergabung juga bisa berinteraksi juga dalam sesi ini. Baik, sebentar lagi saya akan serahkan ke pembicara tunggal kita, yaitu Bapak Mendoza Utama. Ya, beliau saat ini ada di area Asia Engineering di Malaysia. Beliau pengalamannya udah panjang di Airlines, mulai dari lulus sudah join di Airlines, dan beliau akan jelaskan secara detail hingga sekarang. Jadi mari silahkan kita dengarkan paparan dari beliau. Silakan Pak Mendo, mulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Pak Widya. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah join. Dan manfaat apa yang saya sampaikan. Oke, Pak Adi, boleh share screen. Sudah kelihatan, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Sorry, sebentar, Dok. Oke, buat adik-adik semua, rekan-rekan, jika ada yang mau bertanya, langsung ketik di chat room yang di kanan bawah ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai selesai, ketik aja pertanyaannya apa. Nanti kita akan atur untuk sesi tanya-jawab di akhir acara ini. Ya. Silakan, Dok, lanjut. Oke. Jadi sesuai judulnya, saya akan sharing tentang engineering dalam operasional maskapai penerbangan. Saya coba ruang lingkupnya ada di airline, jadi mungkin dia berbeda dengan MRO atau EMO seperti GMF. Sorry, tadi terputus ya. Oke, kembali tadi. Jadi mungkin dia berbeda dengan MRO atau MO seperti GMF, SD Aero, PT ANI, dan lain-lain. Dan tiap airline juga mungkin berbeda, tapi saya coba tampilkan secara garis besar. Oke, next slide, Adi. Ya, perkenalan sedikit, saya Angkatan 96 Teknik Penerbangan, subjur C1 di sistem pesawat udara, kalau tidak salah. Waktu itu Teknik Penerbangan masuk dalam Fakultas Teknologi Industri atau FTI sebagai sejarah ya. Mungkin kan sekarang fakultas sudah berbeda. Oke, lalu saya menyelesaikan tugas akhir bersama idola saya, almarhum Profesor Said Jeni. Judulnya Kendali Robust pada Sistem Kendali Lateral Direksional Pesawat N250. Oke Pak, mungkin banyak mahasiswa yang pernah dengar namanya Pak Said almarhum, dulu sempat menjabat sebagai
Pusat Uji Terbang N250 pada tahun 95. Lalu pada saat saya bimbingan, beliau tahun 2001 itu sebagai Deputi Kepala BPPT. Sayangnya kita sudah kehilangan beliau pada tahun 2008. Saat itu beliau menjabat Kepala BPPT. Mudah-mudahan amal ibadah beliau, ilmu yang beliau turunkan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Pak Adi, next. Oke, sedikit riwayat pekerjaan. Saya lulus tahun 2002 dari ITB, alhamdulillah. Lalu pada tahun yang sama saya memulai karir di Indonesian Airlines Avipatria. Langsung bergabung menjadi baggage handling supervisor. Jadi saya bergelut pertama bukan di teknik, tapi di bagian ground operation. Lalu setahun lebih di Indonesian Airlines. Rezeki saya harus saya jemput di ujung pandang di proyek Makassar ATSC atau Air Traffic Service Center. Pembangunan Air Traffic Service Center ini atas bantuan Prancis. Lalu saya bergabung dengan konsultan Prancis, Sofre Avia. Dengan ATSC Makassar ini yang semula Flight Information Region di Indonesia yang ada 4, jadi hanya 2 saja, yaitu Jakarta FIR, Jakarta Flight Information Region, dan Makassar Ujung Pandang Flight Information Region. 8 bulan saya di Ujung Pandang di Makassar. Lalu tahun 2005 saya kembali lagi ke Jakarta dan bergabung dengan, pada waktu namanya masih AWR, atau setelahnya menjadi Indonesia Air Asia sebagai aircraft technician. Jadi saya rezeki itu nggak jauh dari airport lah. Alhamdulillah. Oke, pada waktu itu Indonesia Air Asia mengoperasikan pesawat Boeing 737-300. Pada saat saya bergabung baru 3-4 bulan beroperasi di Indonesia, baru 2 pesawat. Jadi saya macam belajar kembali, langsung kerja di pesawat. Jujur aja, pengalaman sebelumnya baik di kuliah maupun di yang sebelumnya tidak langsung bersentuhan dengan pesawat. Tahun 2006 saya dipercaya untuk menjadi Technical Services Engineer. Waktu itu satu-satunya sendiri, jadi saya di backup oleh Technical Service Department di Malaysia. Nanti kita kupas lagi Technical Services apa. Lalu pada tahun akhir 2008 saya dipilih untuk mengikuti course IASA B1.1, IASA European Aviation Safety Agency, untuk mendapatkan license dari IASA. 4 tahun proses baik praktikal di lapangan maupun melakukan ujian-ujian. Jadi sebenarnya 2010 saya sudah dapat license IASA dari CA UK, tapi baru dapat license Malaysia tahun 2011 akhir. 2012 saya baru resmi bergabung dengan Air Asia Malaysia sebagai license aircraft engineer. Lalu
Sejak 4 tahun yang lalu saya bergabung di divisi Maintenance Operation Controller sebagai Spare and Data Analyst. Oke Pak Adi, next Pak. Oke, kita mulai dari dengan struktur organisasi dalam maskapai penerbangan. CEO bukan hanya berfungsi sebagai financial atau komersial, tapi dia juga seorang accountable manager di mata regulator. Regulator ini bisa kalau di Indonesia DKUPPU, Dirjen Perhubungan Udara, atau mungkin DCA Malaysia atau FAA di Amerika. So accountable manager ini adalah orang yang mendapat mandat dari regulator, terutama tentang safety policy dan tentu saja pengoperasian airline. Lalu CEO ini memerlukan bantuan dari departemen-departemen flight operations. Flight operations terdiri dari pilot, flight attendant atau cabin crew, flight dispatcher, FOO, network management. Ground operation, PAX handling, lalu RAM handling, cargo handling. Kemudian ada safety dan security. Safety ini oversee safety yang dijalankan oleh semua bagian yang operasional, flight operation, engineering, ground operation. Lalu juga ada non-operational, seperti commercial, sales, marketing, ICT, human resource, dan banyak lagi. Oke Pak Adi, boleh next. Oke, lalu dalam engineering sendiri ada lagi department atau section di bawahnya. Di bawah salah satunya adalah quality assurance yang selain di bawah head of engineering juga mempunyai direct reporting line ke CEO. Lalu bagian lainnya ada maintenance, lalu ada planning, technical record, technical services, dan supporting department yang lain. Kalau mungkin di beberapa airline, planning, technical record, dan technical services itu digabung satu manager, mungkin namanya engineering services. Tapi section planning, technical record, dan technical services itu tetap ada dalam engineering services. Oke, next Pak Adi. Oke, kita mulai dengan quality assurance. Quality assurance ini dalam tanda kutip saya boleh katakan dia kepanjangan tangan dari regulator, karena dialah yang memastikan aktiviti perawatan, maintenance berjalan sesuai regulation dan maintenance program yang telah disetujui, yang telah di-approve oleh regulator, dan juga quality assurance perlu mengelola safety risk pada saat maintenance dan operasi pesawat. Beberapa bagian pekerjaan yang dilakukan oleh quality assurance, antaranya inspection, dia melakukan surveillance dan sampling, melakukan spot check untuk mengawasi operasional
pesawat, operational maintenance. Lalu yang kedua ada audit, yang melakukan assessment baik internal, jadi internal engineering maupun eksternal. Misalnya di station, ya, ada flight ke satu station, di station itu maintenance, GSE, mungkin company yang sama, mungkin juga third party, dan itu perlu di-assess, perlu di-audit sebelum diberi approval untuk menangani atau menangani transit. Oke. Lalu yang berikutnya standard. Standard ini mengurus company manual, company procedure. Jadi setiap bagian dari engineering department, engineering section ini mempunyai manual yang mengatur apa-apa yang perlu dilakukan dan juga termasuk procedure. Lalu ada safety, yang SMS, Safety Management System. Oke, next Pak Hadi. Oke, yang berikutnya maintenance atau perawatan. Maintenance tugasnya tentu saja melakukan activity maintenance sesuai regulasi dan maintenance program. Dan dalam melakukan activity maintenance ini adalah untuk mencapai minimum operation interruption. Minimum operation interruption ini seperti technical delay atau AOG yang boleh di-prevent, tapi tetap mengindahkan faktor keselamatan dan faktor ketersediaan sumber daya. Di maintenance ada orang-orangnya dimulai dari technician, ada line technician. Line technician ini maksudnya pekerjaannya dilakukan di airport, bukan dilakukan di hangar. Kalau di hangar dia disebut base maintenance. Pekerjaannya lebih intens, lebih banyak. Maksudnya perlu waktu yang lebih panjang. Dan ada workshop technician seperti battery, wheel saw, NDT. So technician ini umumnya yang baru join. Kalau technician ini disyaratkan sekarang saat ini diperlukan basic knowledge lah, basic certificate. Oke, yang kedua approval holder. Holder ini technician yang sudah cukup berpengalaman sehingga dia mendapat privilege, dapat authorization untuk melakukan task seperti transit check dan sampai ke daily check. Jadi daily check ini dilakukan tiap 24 jam. Kalau setelah 24 jam daily check mesti dilakukan lagi. Oke, yang berikutnya license engineer. License engineer ini ada trade, masing-masing ada trade untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan sertifikasi, dan dia pun harus mempunyai type rating, type rating. Jadi untuk bekerja di pesawat, misalnya Airbus 320, dia harus mempunyai license dengan type
type rating Airbus 320. Oke, lalu yang selanjutnya MCC atau MOC. MCC ini Maintenance Control Center. Umumnya dipakai di Indonesia, di Garuda. Cuma untuk AirAsia dia guna Maintenance Operation Control. Sorry. Pekerjaannya tidak langsung touch dengan pesawat. Dia pekerjaannya untuk melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain dalam optimalisasi operasi pesawat. Oke, next Pak. Oke. Ini contoh pekerjaan maintenance dari mulai yang mungkin boleh bilang ringan, seperti di sebelah kiri mengganti lampu taxi light. Kalau kelihatan di situ ada yang sebelahnya yang besar tuh take off light, yang sebelah kiri taxi light. Pekerjaan dilakukan oleh technician boleh dengan pengawasan dari license engineer, karena license engineer ini yang akan mensertifikasi pekerjaan di tech log, di technical log. Lalu yang di tengah itu sedang mempersiapkan penggantian brake. Kalau nampak di depan tuh ada brake dan plastik. Brake lah, di depan tuh ada brake. Brake 320 boleh dibilang lebih ringan dari brake 737. Walaupun sebenarnya dia punya tugas untuk mengerem pesawat yang lebih besar. Teknologinya memang lebih baru. Yang kanan itu di engine, mungkin dalam bagian dari troubleshooting untuk sedang melakukan penggantian komponen engine. Next Pak, tadi. Oke, lalu di sebelah kiri itu nampak technician dan engineer sedang troubleshooting. Kalau di maintenance diistilahkan wiring, dia sedang wiring, jadi memeriksa electrical. Ini biasanya sebagai bagian dari troubleshooting atau boleh juga bagian dari schedule maintenance. Kalau yang di tengah ini persiapan penggantian side stick unit. Jadi ada platform khusus yang untuk transportasi dan persiapan sebelum dipasang di kokpit. Lalu di kanan ini ada inspeksi pada vertical stabilizer. Jadi untuk ada safety equipment yang digunakan oleh technician untuk pekerjaan bahaya. Jadi ini memenuhi safety aspek. Oke, next Pak Hadi. Oke, yang kiri atas ini boroskop. Nah, boroskop ini dilakukan untuk melihat kondisi blade atau bagian lain pada kompresor dan turbin engine. Jadi boroskop ini rutin dilaksanakan ataupun juga untuk troubleshooting. Untuk melakukan boroskop ini perlu approval khusus, karena kerjaannya lebih rumit dan memerlukan knowledge yang lebih dalam soal engine. Lalu di bawahnya ini relubrication
fan blade. Ya, boleh jadi dia schedule maintenance, tapi boleh jadi dia troubleshooting karena engine vibration. Lalu yang kanan ini adalah proses engine change. Karena engine perlu dilakukan penggantian untuk melakukan overhaul setelah beberapa ribu jam. Atau juga karena defect. So, nanti kita kalau ada waktu, ada video untuk melihat proses removal installation dari engine. Oke, next Pak Adi. Oke, tadi sudah banyak tentang maintenance. Kita bergerak ke planning. Planning kalau saya lihat ini di GMF lah, sudah jadi term yang umum. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi, kalau kita gagal berencana, kita merencanakan kegagalan. Jadi planning ini sangat important, sangat penting. Nah, tugasnya untuk merencanakan activity maintenance dengan mengikuti maintenance schedule dan juga memenuhi persyaratan dan peraturan seperti AD, Airworthiness Directive. Ini dikeluarkan oleh regulator, baik regulator negara tempat dioperasikan pesawat atau regulator dari pabrik pesawat. Lalu ada SB, Service Bulletin. Service Bulletin dikeluarkan oleh manufacturer. Sifatnya tidak mandatory ataupun dia menjadi pendukung dari aplikasi AD. Lalu ada Airworthiness Notice. Airworthiness Notice ini dikeluarkan oleh regulator, tapi sifatnya general ke seluruh pesawat, seluruh airline. Beda dengan Airworthiness Directive. Airworthiness Directive spesifik untuk sebuah pesawat, untuk satu jenis pesawat saja. Oke, lalu secara garis besar pekerjaan planning adalah forecast, meramalkan short, medium, long term dari activity maintenance. Jadi dengan operasional pesawat misalnya 10 atau 12 jam per hari, dia bisa planning akan menghitung kapankah e-check perlu dilakukan, kapankah C-check perlu dilakukan. Dan itu penting karena dengan forecast ini kita tahu pada satu hari tertentu ada berapa pesawat yang harus melakukan e-check, ada berapa pesawat yang harus melakukan C-check. Jadi secara keseluruhan kita tahu berapa pesawat yang bisa dioperasikan pada hari ini. Lalu yang kedua, check package preparation, termasuk material, spare part, dengan tool. Check package ini kalau masuk e-check atau C-check yang lebih besar, itu memerlukan spare part atau peralatan tools yang berbeda-beda, ya, perlu dipersiapkan. Lalu yang ketiga, technical representative. Ya, sebagai technical representative, mengawasi jalannya C-check, misalnya C-check atau OMV di MRO. Jadi pekerjaan C-check biasanya diserahkan kepada MRO seperti GMF atau ST Aero atau SEI Malaysia. Planning ini ditugaskan untuk mengawasi. Jadi diharapkan pada saat selesainya pekerjaan di hanggar, paperwork-nya pun sudah siap.
Jadi pesawat bisa dirilis untuk kembali beroperasi. Yang terakhir, kolaborasi dengan bagian-bagian lain di airline, misalnya dengan flight operation, dengan route revenue, dengan karena dengan pengetahuan dari bagian-bagian lain, planning pun perlu merencanakan maintenance yang memerlukan jangka panjang, ataupun dia berhubungan dengan maintenance sendiri untuk menentukan ground time. Jadi mungkin sifatnya short term lah. Karena ada defect yang tidak bisa diselesaikan dalam masa night stop. Night stop itu mungkin dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Tidak cukup, itu perlu di range ground time yang lebih panjang. Itu fungsi planning. Oke, next, Pak Adi. Yang berikutnya technical record. Jadi setelah pekerjaan dilakukan oleh maintenance atau MRO, dokumen-dokumen itu perlu disimpan, perlu dijaga, perlu disimpan untuk memastikan bahwa pesawat, engine, EPU atau komponen yang lain itu sudah dilakukan maintenance sesuai persyaratan atau regulasi dari company manufacturer dan regulator. Tugas technical record ini mengupdate data. Jadi data yang ada selalu updated sehingga senantiasa bisa dijadikan reference. Contohnya apabila ada defect bisa dilihat ke belakang apa yang sudah dilakukan sehingga bisa lebih cepat menemukan sumber masalah. Lalu data ini structured dan traceable. Technical record biasanya menggunakan suatu sistem yang sudah cukup yang biasa dipakai untuk menyimpan record. Kalau di AirAsia kita menggunakan AMOS. Jadi data-data sudah tersusun dengan rapi dan mudah diakses. Oke, Pak. Adi, next. Oke, selanjutnya technical services. Kalau tadi mungkin kalau yang gabung awal tadi bisa ada video di depan. Salah satunya yang berbahasa Jepang, itu seorang technical service engineer. Dia tadi seperti yang dia katakan, saya sama dengan yang dalam slide ini, tugas technical services adalah memberikan bantuan teknis untuk kepada maintenance activities dan operasi pesawat. Yang pertama yang dilakukan adalah evaluasi dari AD/SB. Jadi AD itu dikeluarkan oleh regulator, akan dievaluasi oleh technical services untuk dilihat apakah pesawat yang dioperasikan ini affected atau terkena AD. Karena AD itu boleh jadi dia dikeluarkan untuk pesawat 320, Airbus 320, tapi yang menggunakan engine lain. Tidak yang menggunakan engine yang digunakan oleh airline itu. Itu bisa. Oke, yang selanjutnya technical service lakukan konsultasi dengan external parties, dengan manufacturer, dengan OEM, dengan repair vendor tentang masalah-masalah teknikal untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kehandalan dari komponen, reliability komponen. Itu masuk di nomor 4.
juga. Jadi selain komponen reliability juga mereka technical service konsultasi dengan manufacturer untuk hal-hal seperti repair, hal-hal yang tidak dimukan di manual. Jadi manual sudah dilakukan, technical troubleshooting manual sudah dilakukan, tapi defect tidak siap, tidak selesai, perlu konsultasi dengan manufacturer. Lalu develop, mengembangkan technical instruction, kalau di Indonesia engineering order, engineering instruction, repair instruction, untuk melakukan modifikasi, untuk melakukan special maintenance. Sorry Dok, saya interrupt dulu. Mungkin waktunya udah agak mepet, bisa agak dipercepat ini ya, biar bisa kita masuk ke sesi jawab nanti. Ya. Sedikit lagi. Okay. Next slide, Pak Adi. Jadi karena saya dulu pernah jadi technical services engineer, saya cukup tahu apa yang dilakukan. Technical service mempunyai banyak section. Avionics ini mungkin navigation, communication, lalu aerosystem ini air conditioning, bleed air, fire protection, lalu power plant ini engine, APU, lalu structure, airframe, masuk landing gear, termasuk pilot, lalu ada interior cabin furnishing, cabin equipment, lalu ada section reliability, kehandalan dari komponen, dari sistem, lalu ada maintenance program, lalu technical publication, jadi dan configuration performance. Oke, next Pak Adi. Oke, lalu ada juga bagian supporting department, antaranya material, fungsinya sangat vital. Perawatan memerlukan consumable atau routable part untuk melakukan penggantian. Lalu ada repair. Untuk routable kita tidak mungkin kita beli baru barang yang unserviceable US, kita kirim untuk di repair. Jadi mengurangi cost dari maintenance. Lalu juga warehouse sebagai gudang penyimpanan dari spare dan peralatan. Purchasing ini mungkin bagian dari company purchasing, mungkin juga bagian dari engineering. Lalu ada contract and warranty. Kontrak mungkin kalau di suatu airline mungkin dia bagian dari legal, tapi tugasnya adalah mengurusi kontrak-kontrak dengan external parties. Lalu ada training mungkin juga bagian dari QA, tapi bisa jadi dia berdiri sendiri. Lalu ada project ini kombinasi dari planning dan tech record biasanya, yang fokus pada delivery dan dari delivery pesawat. Next, Pak Adi. Oke, perlu saya sampaikan di airline untuk melakukan pekerjaan maintenance yang memerlukan sertifikasi, diperlukan license
Kalau di Indonesia ada Basic Certificate. Basic Certificate ini kalau dirujuk ke CISR 65, dia memerlukan experience selama 48 bulan atau 4 tahun. Jadi perlu bekerja dulu selama 48 bulan, lalu ikut tes. Setelah itu baru dia boleh mendapatkan Basic Certificate. Basic Certificate ini ada A1, A2, A3, A4, C1, C2, dan C4. Jadi untuk bekerja di pesawat seperti Airbus 320 diperlukan Basic Certificate A1 dan A4, Fixed Wing dan Turbine Engine. Itu contoh. Lalu yang Basic Certificate ini belum ada lagi privilege untuk sertifikasi merilis pesawat. Untuk merilis pesawat diperlukan license Aircraft Maintenance Engineer. Untuk mendapatkannya perlu memiliki Basic Certificate, sudah memiliki Basic Certificate 18 bulan. Dan perlu oral test dan practical test. Baru diberikan, baru bisa memiliki engine license. Itu untuk di Indonesia bisa refer ke CISR 65. Oke, Pak Adik, next. Pak Widya. Ya, gimana? Oke, ini slide terakhir, tapi dia video. Tapi ini merangkum, ya. Mungkin yang slide ini di terakhir aja nanti, Dok, setelah Q&A aja kita nyalain ini nanti. Oke, boleh. Oke, ya cukup sekian. masuk ke Q&A aja ya, mungkin silahkan dari Ernest sebagai moderatornya, bisa di lead ya. Oke. Selamat sore semuanya. Jadi kenalin lagi, saya Ernesto dari Teknik Dirgantara 2017 sebagai moderator tanya jawab saat sesi ini. Nah, jadi pertama mungkin menjawab dulu yang sedang ditanyakan di chat ya Pak Mendo. Jadi pertanyaan pertama ada dari Francisco Saverius Eksternal dari Teknik Mesin 2017. Bertanya, sebagai lulusan teknik mesin, langkah atau step apa yang harus diambil serta skill-skill apa yang dibutuhkan untuk berkarya di maskapai penerbangan khususnya Departemen Engineering. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, Ya, kalau lulusan teknik mesin ITB, kalau yang sebenarnya sebagai lulus sarjana teknik mesin sudah bisa bekerja sebagai technical service engineer, terutama di bagian power plant atau di bagian-bagian lain, karena bisa dipelajari, tapi teknik itu sebenarnya sama. Lalu bisa juga bekerja di bagian-bagian lain seperti planning, karena engine planning pun ada. Atau kalau mau bergelut di dunia maintenance, perlu melakukan praktek-praktek kerja di pesawat. Itu untuk sarjana teknik penerbangan sarjana teknik mesin mungkin perlu melengkapi dengan kursus lain. Tapi kalau mau langsung bisa di Technical Service Department. Oke, Ernest. Oke, terima kasih.
Mungkin Franciscus ada kurang puas, bisa di-unmute. Ya, silakan Francisco Severius Eternal. Kalau ada yang kurang, apakah sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada dari Gerald Johannes Perdomuan dari TNI Dirgantara 2017. Ingin bertanya, kalau untuk pihak maskapai penerbangan sendiri, yaitu AirAsia dalam hal ini, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari lulusan teknik Dirgantara itu sendiri yang bekerja di AirAsia itu? Silakan dijawab. Oke. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan lulusan tentang penerbangan, tentang engineering, karena halo, sorry. Halo, terdengar suara saya? Ya, terdengar, Pak, terdengar. Oke. Karena di AirAsia sendiri sekarang ada beberapa lulusan teknik penerbangan. Salah satunya sudah jadi manajer. Jadi seharusnya dengan pendidikan yang didapat di ITB sudah memiliki modal dasar yang mencukupi untuk bergabung di engineering department. Yang penting konsep berpikir selama di bangku kuliah itu nanti dipakai di dunia kerja. Karena di dunia kerja itu lebih stressful, lebih menekan, maksudnya harus dari diri sendiri yang berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan atau sesuai KPI. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mendul. Gimana Gerald, apakah sudah cukup terjawab? Oke, dari Gerald sudah cukup. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Hilmi Azizi Rahim, dari Teknik Dirgantara 2017 juga ingin bertanya seputar industri MRO. Kira-kira apa perbedaan mendasar? Apakah terdapat perbedaan mendasar antara industri MRO di Indonesia dan Malaysia? Terus apakah terdapat persyaratan khusus untuk lulusan Teknik Dirgantara untuk menjalani karir di Malaysia? Terima kasih. Pertanyaannya, silakan bagi Pak Mendul dijawab. Saya coba jawab ya. Saya rasa MRO dengan airline antara Indonesia dan Malaysia tidak banyak perbedaan karena dunia aviasi ini sudah standardized, sudah terstandar, memiliki patokan-patokan yang sudah jelas, sehingga tidak banyaklah perbedaan antara industri MRO di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura, karena realitanya pesawat di Indonesia bisa dikerjakan di MRO di Malaysia,
atau pesawat Malaysia dikerjakan di MRO di Singapura. Bahkan pesawat Eropa pun boleh melakukan pekerjaan di MRO di Asia Tenggara. Mungkin perbedaan mendasarnya lebih ke regulator. Setiap negara mungkin berbeda tingkat pemahaman atau tingkat ada perbedaan antara regulator setiap negara, itu saja. Tapi secara tidak ada perbedaan. Lalu ada persyaratan khusus untuk lulusan teknik dirgantara. Saya ya kurang bisa menjawab. Tapi sebenarnya lulusan sarjana teknik di Indonesia cukup memiliki peluang untuk kerja di Malaysia, misalnya di oil and gas atau di tempat lain, karena dipandang pendidikan di Indonesia sudah memenuhi standar, memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya khusus untuk airline atau MRO, mungkin perlu pengalaman di Indonesia terlebih dahulu untuk jadi modal bersaing di luar negeri. Ya, saya rasa itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mendo. Bagaimana dari Hilmi? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih Hilmi. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari mahasiswa baru masuk jurusan teknik dirgantara nih Pak, dari angkatan 2019, namanya Naufal Taki. Jadi ingin bertanya, sejauh mana pengaruh pandemi COVID terhadap prospek kerja bidang kedirgantaraan ke depannya? Lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya? Terima kasih. Silakan Pak Mendo. Pengaruh pandemi cukup besar, sangat besar pengaruhnya kepada airline. Tapi pelan-pelan kita berharap pandemi ini berlalu. Dulu dunia penerbangan pernah mengalami hal yang serupa lah tahun 98. Pada waktu itu krisis ekonomi. Tapi pelambat laun dunia penerbangan berkembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Untuk saat ini memang saat-saat yang kurang kondusif, tapi kita berharap dalam 1-2-3 tahun ke depan bisa kembali ke normal kembali. Di AirAsia sendiri sekarang ini baru 20%. Bulan ini baru 20% dari normal. Jadi kita baru bisa terbang domestik. Internasional belum ada. Cuma charter aja. Di dalam bulan Juli ini pelan-pelan lah harap-harap semua dunia penerbangan bisa bangkit. Kalau apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya, ya, Naufal 2019 tetap yakin, tetap bertekad untuk belajar mencari ilmu di teknik dirgantara. Jadi mudah-mudahan pada waktu lulus nanti dunia penerbangan sudah kembali ke normal, mungkin lebih lagi. Tetap semangat aja. Itu aja.
Oke, terima kasih Pak Mendo jawabannya. Jadi buat Naufal Taki semangat ya. Kira-kira apakah sudah cukup menjawab atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Oh, oke, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari alumni kami, Pak. Ini dari Ardana, alumni TNI Dirgantara 2015. Sebelumnya mohon maaf dulu kalau pertanyaannya bersifat pribadi. Jadi pertanyaannya itu, kira-kira ketika Bapak dulu pertama kali masuk ke Air Asia atau airline, dan dibandingkan dengan sekarang ini, adakah skill set yang berubah yang diharapkan oleh pihak perusahaan terhadap pelamarnya? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Mendo. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah jadi pihak yang merekrut. Tapi kalau menurut saya dibanding dulu dan sekarang, skill set yang diharapkan mungkin relatif sama. Tapi untuk di saat seperti sekarang ini mungkin ada hal-hal yang perlu di-update oleh orang-orang yang baru mau bergabung, misalnya memiliki pengetahuan atau kemahiran di bidang digital data. Itu akan membantu karena sekarang ini data science itu berkembang sangat pesat, dan dia data science ini masuk ke setiap bagian dari airline, termasuk ke engineering. Karena data is power. Kalau kita memiliki kemampuan mengolah data dan lain-lain, itu lebih advantage lah. Ya, itu aja. Sorry saya nggak bisa jawab dengan ini, tapi ini opinion saya saja lah. Oke, terima kasih Pak Mendo. Kira-kira dari Ardana, apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Benar dari Pak Mendo. Oke, sudah cukup dari Ardana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mungkin cukup tidak terlalu berhubungan ya dengan penjelasan Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak mau menjawab boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Dari Dani, mau bertanya kira-kira untuk mencari lowongan pekerjaan di bidang kedirgantaraan ini, misalnya lowongannya bisa dicari di mana ya Pak? Silakan Pak. Yang mudah, Jobstreet, jobstreet.com, atau bisa juga bergabunglah dengan LinkedIn. Dari LinkedIn mungkin ada kesempatan, yaitu melalui jaringan alumni. Ya itu aja. Kalau seharusnya saya sendiri tidak update situs mencari kerja sementara ini, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi opini saya bisa dijadikan cara mencari. Oke, terima kasih Pak Mendo. Mungkin dari Dani sudah cukup ya mungkin ya? Atau ada yang mau disampaikan lagi?
Lo boleh ini nggak sih? Boleh follow up questions nggak? Oh ya boleh, kalau mau menanggapi silakan. Boleh, silakan Pak. Nggak, Mendo mungkin menarik kalau dengar cerita Mendo waktu pertama cari kerja itu, masuk kerja itu seperti apa? Apakah memang melamar gitu? Apakah dari tadi yang seperti Mendo ceritakan? Apalagi menarik ketika ke AirAsia gitu. Mungkin bisa diceritain kali. Boleh diulang? Sorry tadi unstable koneksinya. Pertanyaan bisa diulang. Iya, ini kalau Mendo bisa cerita mungkin waktu itu seperti apa dapat pekerjaan di dunia dirgantaranya gitu ya. Apakah tadi dari situs-situs pencari kerja yang Mendo sedikit itu, apakah di site ininya sendiri gitu, terutama yang waktu masuk RS ya gitu. Itu what is your story di itu ketika melamar itu? Pada waktu melamar di AirAsia, itu setelah proyek di Ujung Pandang. Jadi sebenarnya banyak lamaran yang saya kirimkan ke berbagai perusahaan. Tapi salah satunya AWR ini informasinya saya dapatkan dari kawan saya di Indonesia Airlines dulu. Jadi sebenarnya saya melamar untuk posisi ground operation karena saya punya pengalaman di Indonesia Airlines di ground operation. Tapi mungkin karena waktu itu pada waktu set up AirAsia di Indonesia, orang Malaysia sendiri yang melihat background saya sebagai sarjana teknik penerbangan. Jadi dia pun memanggil saya untuk interview. Pada saat itu sebenarnya saya pun sedang menjalankan proses di JF pada saat yang sama. Alhamdulillah dua-duanya sebenarnya saya diterima, tapi rezeki saya ada di AirAsia sehingga saya berlabuh di AirAsia. Jadi lebih ke hubungan dengan kawan-kawan, jadi jaringan. Saya dapat kerjaan itu dari jaringan. Gitu. Itu apa? Ada? Ya, sip. Jadi itu mungkin bekal untuk adik-adik semuanya juga penting banget untuk punya network ya. Kadang-kadang pekerjaan itu justru dari gitu. Boleh menambahkan? Nah, ya Ibu Leni. Ya, ini buat gambaran mahasiswa gitu ya. Diskusinya sore ini menarik sekali ya. Bagaimana karir atau pekerjaan apa saja yang ada di perawatan pesawat udara. Jadi satu airline itu sebenarnya satu perusahaan yang butuh beberapa lulusan, tidak hanya teknik mesin, teknik penerbangan, tapi juga butuh sarjana hukum, butuh orang manajemen seperti itu. Karena kan itu satu perusahaan besar. Nah, di bidang maintenance sendiri itu lebih spesifik karena merawat pesawat udara. Nah, itu tadi disampaikan materinya itu punya basic certificate. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya kalau mau pegang pesawat, mau merawat pesawat, harus punya basic certificate, itu aturannya. Dimanapun ya, di Indonesia itu basic certificate dikeluarkan oleh DKPPU, Kementerian Perhubungan, Dinas Kelaiudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, di Subdirektorat Personal Licensing. Tadi ya disampaikan bahwa itu ada di referensinya CASR 465 yang menyebutkan apa saja persyaratan supaya bisa dapat basic certificate seperti itu. Nah, kemudian lulusan teknik dirgantara ya, sekarang namanya ya, dulu penerbangan. Apa bedanya gitu ya? Kan ada SMK penerbangan juga, terus ada diploma penerbangan juga gitu ya. Terus kita bersaing dengan mereka juga. Jadi sebenarnya ada bagian-bagian sendiri. Kalau yang dari SMK dan diploma gitu ya, kebetulan saya
ini ya di Teknik Aeronautika Politeknik Negeri Bandung itu Diploma 3. Nah, di situ lebih banyak mereka itu mengerjakannya pekerjaan yang sudah ada checklistnya, sudah ada manualnya. Mereka tinggal mengerjakan gitu ya. Itu jadi kayak ya runtutan kerjanya udah ada. Nah, kalau yang ya saya amati ya saya ini pengalaman yang pernah itu kalau kita S1 itu lebih punya kuat di analisis sedikit desain terus analisisnya artinya kuat. Kenapa sih landing gear kok didesainnya begitu? Kenapa mereka harus mengerjakannya runtutan pekerjaannya begini gitu. Kita punya ininya, punya pengetahuan tentang itu gitu ya. Nah, itu yang tidak mereka punyai. Nah, sekarang di karir maintenance-nya. Kita itu sebenarnya maksudnya yang ya program S1 itu sebenarnya di atas mereka. Cuman kalau karena harus mau merawat pesawat ya tetap kita harus punya basic certificate. Nah, tentang basic certificate ini tergantung perusahaannya. Misalkan kayak di GMF itu punya satu divisi namanya Learning Services. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk memastikan semua stafnya yang megang pesawat itu sudah punya basic certificate. Jadi mereka mengadakan satu course gitu ya, 18 bulan teori dan praktek yang lebih banyak porsi prakteknya. Setelah 18 bulan mereka mengajukan ke DKPPU untuk ujian supaya dapat basic certificate baru diterbitkan oleh DKPPU seperti itu. Di BAT juga Batam Aeroteknik yang punya Lion Air ya kalau nggak salah, itu juga seperti itu. Mereka punya sekolah sendiri juga 18 bulan untuk bisa dapat basic certificate dengan yaitu 3.000 jam harus terpenuhi teori dan prakteknya seperti itu. Nah, itu salah satu ininya perusahaan. Ada juga yang bisa personal gitu. Bu, saya mau dapat basic certificate, gimana caranya gitu ya. Selama pernah mengerjakan maintenance, misalkan kerja praktek gitu ya, di mana gitu ya, misalkan di AirAsia atau di GMF sendiri atau di Lion Air, tulis, punya logbook gitu ya, tulis saya hari ini tanggal segini mengerjakan apa, step-stepnya apa aja, kemudian minta supervisor untuk menandatangani. Itu logbooknya bisa disimpan, kemudian 3.000 jam sudah terpenuhi, artinya 18 bulan dengan ada pengakuan ya dari supervisor, itu bisa diajukan ke DKPPU. Saya mau ikut tes gitu ya. Jadi nanti di DKPPU ada jadwalnya sudah terschedule gitu ya. Bulan ini tuh ada informasinya di sana. Nah, itu bisa ikutan atau mau ikut 18 bulan itu kursus di AMTO, Aircraft Maintenance Training Organization. Yang di Indonesia ini masih terbatas gitu ya, masih kekurangan lembaga AMTO. Itu ya, yang salah satunya di Universitas Nurtanio itu ada. Nah, Politeknik Negeri Bandung sendiri itu lagi proses gitu ya, tapi belum dapat ininya sertifikasi AMTO-nya. Seperti itu. Jadi satu perusahaan airline itu banyak membutuhkan lulusan tidak hanya dari teknik mesin maupun teknik dirgantara, tapi semua segi. Nah, kalau mau perawatannya yaitu kita mau ke jalur perawatannya ya seperti yang disampaikan Pak Mendo tadi, banyak ini divisinya ya, banyak divisinya. Kemudian ya kalau mau pegang pesawat istilahnya gitu ya, ada punya basic certificate. Jadi ini gambaran posisi kita di mana, kemudian peluang kita seperti apa gitu ya. Kemudian ya bisa ini. Kemudian untuk yang pandemi COVID itu rasanya bisa bergabung dengan perusahaan yang lebih besar, Boeing atau Airbus atau apa, bisa gabung mendesain gitu ya, mendesain kira-kira pesawat udara gitu ya, yang sesuai dengan protokol kesehatan segala macam, desainnya seperti apa gitu ya, kemudian posisi kursi segala macam gitu-gitu. Nah, itu bisa gabung di situ itu ya, lebih jauhnya lagi. Mungkin itu bisa nambah gambaran tentang karir di perusahaan penerbangan seperti itu ya. Terima kasih kesempatannya. Silakan.
Ernest, dilanjutin lagi. Masih ada 2 pertanyaan ya. Biar kita, habis itu kita bisa close nanti. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini mumpung tadi bahas basic certificate juga, jadi dari Surya, Teknik Dirgantara 2017, bertanya, apakah semua pekerjaan engineer di airline membutuhkan sertifikasi, misalnya basic certificate ataupun AMEL? Ataukah ada pekerjaan yang tidak memerlukan sertifikasi dan seperti apa prospek karirnya? Terima kasih Pak. Silakan Pak Mendo. Oke. Kalau tadi saya sudah paparkan engineering di airline. Sebenarnya yang memerlukan AML atau basic certificate itu hanya di bagian maintenance dan di quality assurance. Untuk menjadi quality assurance inspector perlu menjadi seorang licensed engineer yang sudah punya pengalaman 5 tahun atau lebih. Jadi di bagian-bagian lain bisa bergabung di technical services, bisa di planning, bisa di technical record, bisa di material. Di technical services, kalau jujur aja, menurut saya adalah tempat yang paling pas untuk seorang sarjana teknik penerbangan. Yang paling, maksudnya ilmunya paling banyak diterapkan dalam pekerjaan technical services. Tapi di bagian-bagian lain pun sesuai juga, bisa juga. Dan bagian-bagian yang selain maintenance dan QA itu tidak memerlukan basic certificate atau AML. Gitu. Dan prospek karirnya sama. Kalau disebut jenjang karir, seorang technical services engineer bisa juga menjadi seorang direktur teknik. Oke, itu aja. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mendo. Dari Surya mungkin sudah cukup ya jawabannya. Oke, sudah cukup dari Surya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Teknik Dirgantara 2019 lagi, yaitu Indira. Ini ingin bertanya, apakah ada program internship untuk mahasiswa ITB di AirAsia Malaysia? Dan bagaimana prospek lulusan Teknik Dirgantara untuk 5 tahun ke depan? Silakan Pak Mendo jawab. Ya, untuk internship ini saya rasa nggak ada ya, karena tapi di AirAsia Malaysia sendiri ada internship lah dengan universitas-universitas di Malaysia. Tapi mungkin kalau dengan ITB boleh mencoba internship dengan airline di Indonesia atau MRO di Indonesia. Lalu prospek lulusan Teknik Dirgantara untuk 5 tahun ke depan, sebenarnya ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kami 25 tahun yang lalu, bagaimana prospeknya. Tapi dari diri pribadi sendirilah yang bisa menentukan prospek masa depan kita. Jadi tetap semangat, tetap berusaha menggali ilmu. Tidak ada ilmu yang sia-sia, pasti bermanfaat. Itu saja. Oke, next. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Mendo. Jadi buat Indira, tetap mencari ilmu karena semuanya bermanfaat. Kira-kira apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup, Indira? Oke, Ernest, mungkin pertanyaan terakhir ya, yang tinggal 1 lagi, habis itu kita bisa close ya. Oke, terima kasih. Sudah cukup dari Indira, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Alvin Francis Halim, Teknik Dirgantara 2017. Mohon maaf sebelumnya, ingin bertanya di luar topik. Ingin bertanya mengenai future road dan future planning dari AirAsia. Nah, dari AirAsia X, apakah akan mereaktivasi rute menuju London Stansted dan Paris Orly, dan apakah akan mereaktivasi A340 milik mereka lagi, Pak? Apakah AirAsia Indonesia akan mencoba meminjam A330 dari AirAsia Group Malaysia untuk melaksanakan penerbangan haji? Karena seperti Batavia dulu sudah cukup mendatangkan armada wide body A330, namun ketika Batavia mendatangkan A330, mereka tetap saja tidak bisa melaksanakan penerbangan haji. Terima kasih.
Apakah AirAsia X akan mereaktivasi rute? Ini sebenarnya jawabannya tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan Tony Fernandez pun saya rasa nggak bisa jawab. Tapi tentu saja cita-cita dari AirAsia X adalah bisa terbang ke seluruh dunia, termasuk ke London dan Paris. Dan mungkin tidak akan menggunakan A340 karena A340 ini boros lah. Dia punya 4 engine, lebih boros. Kemungkinan kalau A330neo sudah sekarang di Thailand, di Thai AirAsia X, mereka sudah punya 330 neo. Cuman AirAsia X Malaysia sendiri belum ada, dan mungkin dengan pandemik ini perlu beberapa tahun lagi lah untuk 330 neo dan kembali ke London dan Paris. Lalu untuk AirAsia Indonesia A330, sebenarnya A330 AirAsia Indonesia masih ada lagi di Indonesia, di Jakarta. Dia tidak dipinjam dari AirAsia Group, hanya saja perubahan inilah strategi bisnis. Untuk sementara mereka hanya dipakai untuk charter. Untuk penerbangan haji itu lebih ke jatah dari pemerintah, saya rasa. Oke, itu yang bisa saya jawab. Nggak banyak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mendo. Mungkin terakhir dari Calvin, apakah sudah cukup atau ada lagi yang kurang jawab? Oke, cukup dari Calvin. Kalau gitu, berarti sudah dicukupkan juga sesi tanya jawab ini dan sudah masuk ke penghujung acara. Kemudian akan saya kembalikan lagi ke Pak Widya. Terima kasih Mas Ernest ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi nanti kita ke depannya untuk setiap kali webinar selalu akan melibatkan rekan-rekan dari mahasiswa. Nanti gantian, ini kan angkatan 2017, nanti next-nya mungkin 2018, 2019 dan seterusnya ya. Jadi siap-siap nih untuk menjadi co-host ya buat webinar selanjutnya. Baik, setelah ini kita akan umumkan siapa yang berhak menerima door prize dari AirAsia, souvenir dari AirAsia, dari Pak Mendo. Beliau akan pilih dulu ya, tadi siapa yang bertanya-tanya, kira-kira siapa yang paling pas untuk menerima souvenir ya. Tapi sebelum itu kita minta waktu sesi foto dulu, boleh? Teman-teman semua, adik-adik, tolong dinyalakan ininya videonya dong. Kalau mau foto, videonya harus on ya. Kita mau foto dulu nih sebentar buat bukti ini kalau acaranya memang live ya. Jadi bukan cuma ayo langsung dinyalakan dulu, nanti ini ada Pak Adi yang akan segera foto. Siapa yang belum, silakan dinyalakan dulu. Nggak usah takut ya kalau belum mandi segala macam. Udah siap semua belum? Dinyalakan videonya, yuk silakan. Dinyalakan semua videonya. Boleh, Bapak dari saya ya. Ya, silakan. Dinyalakan dulu videonya. Yang ada lampunya, mau nyalain dulu lampunya, boleh. Oke. Tiga hitungan. 3, 2, 1. Oke, sebentar, tahan, saya cek dulu. Oh, ini ada 2 halaman, jadi sebentar, saya perlu 2 kali ngambil. Oke, lagi, untuk halaman yang kedua. 3, 2, 1. Baik, sudah ya. Oke. Fotonya udah. Oke, nah selanjutnya akan ada pengumuman siapa yang mendapatkan door prize dari peserta. Tapi sebelumnya Pak Mendo ada satu video terakhir nih untuk closing. Jadi sambil nanti video beliau akan umumkan juga siapa yang akan berhak menjadi pemenang. Silakan Dok, video terakhirnya. Selanjutnya diumumkan pemenangnya. Adi, boleh di? Ayo di upload share screen untuk video yang terakhir. Video yang terakhir tuh halaman terakhir yang presentasi di. Oh. Dari Mendo nih nggak punya akses, maaf. Ada. Boleh Dok, dari tempat lo Dok.
Jadi filenya belum di-authorize. Bentar. Bisa nggak, Dok, di share screen, Dok? Sudah share screen? Belum. Belum ya? Belum di-share screen, belum masuk, terus Sorry. aktifin itu ya, optimize for web sama Oke, belum di. share screen. Sudah masuk ya? Bentar lagi. Ya, di on, silakan. Sudah ada videonya kan? Sudah. Oke. Sambil dijelaskan aja mungkin, Dok. Oke, ini long term parking. Jadi karena pandemik, situasi pandemik, pesawat yang dioperasikan jadi minim, bahkan mungkin satu hari tidak ada sama sekali pesawat yang dioperasikan. Jadi perlu dilakukan prosedur long term parking untuk minimize cost. Karena kalau setiap hari dilakukan daily check, perlu banyak cost lah. Nah, untuk melakukan long term parking ini ada di manual. Jadi informasi pesawat-pesawat yang diperlukan itu dari operation, dari road revenue disampaikan kepada planning. Jadi planning tahu ada berapa pesawat yang mesti dilakukan long term parking. Planning akan berdiskusi dengan technical service. Technical service akan mengeluarkan engineering instruction untuk mengcompile tas-tas apa saja yang perlu dilakukan dalam long term parking ini, karena dalam manual dia tersebar di beberapa chapter. Setelah engineering instruction siap, planning akan menjadwalkan pesawat mana dilakukan pada satu hari atau 2 hari, pada hari-hari yang ditetapkan. Lalu yang melakukan tentu saja maintenance, sudah planning, tech service sudah, maintenance sudah. Nah, setelah maintenance certified pekerjaan, dokumen-dokumen itu disimpan oleh technical record. QA sebagai panjangan tangan dari regulator, dia akan melakukan surveillance, dia akan melakukan inspeksi, pengawasan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dilakukan oleh ramai orang, jadi dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, perlu seperti itu. Jadi long term parking ini karena pandemi ini satu contoh kolaborasi semua bagian dalam engineering, termasuk material. Nah, mereka yang menyediakan spare part dengan peralatan. Baik, makasih. Mungkin yang terakhir adalah pengumuman pemenang 2 souvenir. Silakan, Dok, diumumkan siapa yang berhak. Nanti kita atur pengirimannya ya. Kita koordinasi sama Ernest nanti untuk ini ya, pengiriman hadiah. Oke. Yang pertama Dewa Gede Surya. Oke, pertama Dewa Gede Surya ya. Yang kedua? Yang kedua Hilmi Azizi Rahim. Hilmi Azizi. Jadi yang mendapat adalah Dewa Gede sama Hilmi Azizi. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dong teman-teman ya. Kasih itu reaction ya, tepuk tangan buat teman-teman. Baik, rekan-rekan semua, ini udah cukup panjang, 1,5 jam ini kita webinar kita sore ini.
Terima kasih banyak atas atensinya ya sampai di menit terakhir. Dari kami panitia M96 yayasan M96 berharap semoga informasi yang tadi disampaikan oleh presenter Bapak Mendo dengan Bu Leni tadi, ada Bu Okta dan lain-lain bisa memberikan insight kepada adik-adik semua dalam menjalankan kuliah. Prinsipnya kembali lagi bahwa kita memang tidak pernah tahu ya, kondisi industri itu kan selalu berubah-ubah, up and down. Karena ini juga sebenarnya kurang lebih sama seperti yang kami rasakan tadi, seperti Pak Mendo cerita, sekitar tahun 96 sampai tahun 2000 itu kondisinya kurang lebih sama, ada krisis juga sehingga bisnis aviation itu drop. Tapi somehow di awal tahun 2000 ternyata bisnisnya booming lagi. Disitulah kami yang baru lulus punya kesempatan untuk masuk ke dunia aviation ya. Jadi tetap pede, tetap percaya dengan pilihan kalian, dengan passion kalian, belajar yang benar, kembangkan network ya, tadi kuncinya network ya. Jadi kalau yang belum punya LinkedIn atau segala macam, segera bikin dari sekarang, perluas network kalian, sehingga nanti pada saat lulus atau menjelang lulus, ada informasi-informasi tentang lowongan kerjaan, itu bisa dapat dari jaringan tersebut. Jadi jangan pasif, jangan mengandalkan rekruter datang ke kampus terus baru apply kerjaan. Justru dari sekarang, dari awal-awal, dari tahun angkatan 2019 mulai kembangkan knowledge kalian ya di luar yang existing, termasuk juga tadi belajar data science ya. Kan itu karena di PN kan kita belajar matematika sampai 6 semester, mestinya ngerjain data science gampang lah ya. Jadi itu dikembangkan skill-skill seperti itu. Baik, akhir kata saya Widya Kusuma mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua. Sampai jumpa di webinar M96 at Work selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Sore.